Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke, sebelum kita masuk ke video kali ini, aku mau kasih tahu ke teman-teman yang mungkin lagi nunggu konten 911 record. Dan kemarin juga ada yang request tentang teori gelap film Coraline dan Polar Express. Mohon bersabar, karena konten itu masih dalam proses riset dan masih belum siap untuk di-share. Jadi aku akan usahakan secepatnya untuk share konten-konten itu. Jadi mohon bersabar ya. Oke, malam ini aku mau membahas sebuah kasus misterius yang terjadi pada tahun 2013 tentang hilangnya nyawa seorang gadis bernama Elisa Lam. Kasus ini sangat misterius dan menggemparkan dunia pada waktu itu. Teman-teman yang suka dengan konten misteri dan kasus-kasus misterius pasti nggak asing dengan kasusnya Elisa Lam ini. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu, yuk kita ngumpul, kita bahas lagi malam ini. Nah, besarnya kasus ini memunculkan banyak teori konspirasi dan spekulasi dari netizen karena kejanggalannya itu. Dan kisah Elisa Lam ini juga dikaitkan dengan game horor lokal dari Korea, Elevator Game, dan gak sedikit juga orang yang percaya dengan teori itu. So, langsung aja kita masuk pembahasannya. Before we do the exercise, the mirror mode. Slow cat. Kita kenalan dulu dengan Elisa Lam. Elisa Lam memiliki nama Tionghoa Lam Ho Yi dan dia lahir pada 30 April tahun 1991. Dia lahir di Los Angeles, Amerika. Dan orang tuanya bernama David Lam dan ibunya Yina Lam. Nah, Elisa ini menempuh pendidikan di British Columbia University di Kanada. Nah, Elisa Lam ini memiliki riwayat penyakit mental, bipolar, dan depresi, di mana dia ini suka tiba-tiba moodnya berubah, perasaannya berubah dari yang lagi senang tiba-tiba bisa sedih, dari yang sedih bisa tiba-tiba jadi senang. Nah, sejak kapan dan latar belakangnya apa sampai dia mengidap penyakit itu, aku nggak tahu karena nggak dijelaskan detail di setiap artikel membahas tentang kejadian ini. Tapi yang pasti Elisa Lam udah punya riwayat itu pada saat kasus ini terjadi. Nah, aku nih sebenarnya pengen tahu nih kehidupan Elisa Lam di kampus, tapi nggak ada penjelasan detail tentang itu. Siapa tahu kan Elisa ini mungkin di kampusnya ini penyendiri, nggak punya teman, atau mungkin dia ini pernah dirundung. Aku nggak tahu gimana kehidupan dia sebelum kasus ini. Jadi ya, kita nggak punya banyak informasi dan petunjuk tentang kisah hidup Elisa. Nah, pada 26 Januari 2013, Elisa ini melakukan solo tour. Dia liburan seorang diri dengan nama tour 10 Days West Coast USA Road Trip yang mengunjungi beberapa tempat wisata di Amerika Serikat. Jadi semacam paket liburan gitulah. Dan pada hari itu, dia ini lagi berada di Los Angeles. Elisa Lam menginap di Hotel Cecil yang kalau kalian nggak tahu, hotel ini tuh udah terkenal angker dan berhantu di kalangan masyarakat. Bahkan udah mendunia nih rumor itu. Karena tercatat di sana udah 12 kasus orang-orang melakukan bundir, yaitu sejak tahun 1979 sampai 2015. Dan juga Elizabeth Short atau Black Dahlia yang kasusnya itu juga besar. Kita udah pernah bahas di sini. Nah, si dia ini pernah nginap di Hotel Cecil itu. Letak hotel ini ada di area yang disebut sebagai Skid Row, di mana di area itu tempat ngumpulnya para gelandangan dan orang-orang yang melakukan transaksi narkoboy. Jadi istilahnya itu tempat yang seharusnya dihindari. Nah, Elisa ini di hotel itu nginap di kamar shared room, di mana satu kamar itu bisa diisi oleh beberapa orang yang digabung. Ya mungkin karena budgetnya lebih murah. Dan kamar itu ada di lantai 5. Pada tanggal 31 Januari 2013, Elisa ini seharusnya check out karena dia akan melanjutkan tripnya ke daerah Santa Cruz. Tapi kejanggalan justru terjadi pada hari itu, di mana orang tua Elisa itu biasanya selalu dapat update dari Elisa, dia lagi di mana, dia lagi ngapain, dia mau kemana. Tapi di hari itu, seharian orang tuanya ini nggak dapat kabar dari Elisa, dan mereka khawatir dong pastinya, karena Elisa punya riwayat penyakit tadi. Akhirnya orang tua Elisa langsung melaporkan kasus orang hilang ke kepolisian Los Angeles atau LAPD. Dan orang tua Elisa ini langsung terbang ke Los Angeles untuk ikut mencari anaknya. Polisi mengeluarkan pengumuman orang hilang dan disebar ke seluruh penjuru Amerika. Tapi selama 3 hari proses pencarian, mereka nggak bisa menemukan Elisa. Nah, pada tanggal 3 Februari 2024, setelah 3 hari mencari, LAPD merilis rekaman CCTV hotel yang memperlihatkan lokasi Elisa Lam terakhir terlihat, yaitu di dalam lift. Dan rekaman itu tercatat pada tanggal 1 Februari 2024. Dan rekaman inilah yang menghebohkan internet pada saat itu karena gelagat Elisa yang sangat aneh dan
menyeramkan. Kalian mau lihat rekamannya? Sabar, nanti sekalian kita bahas di belakang. Nah, menurut pihak kepolisian, rekaman Elisa Lam ini secara keseluruhan itu sebenarnya ada 100 jam. Kayak di semua lokasi yang ada Elisa Lam-nya itu total 100 jam. Tapi yang dipublis ke publik itu hanya yang bagian elevator. Karena cuma di sana yang muka Elisa ini terlihat jelas. Nah, proses pencarian Elisa Lam ini masih dilakukan karena pada saat itu fisiknya masih belum ditemukan. 2 minggu kemudian, pada 19 Februari 2013. Sorry, aku tadi ada nyebut tahun 2024 ya. Kalau ada, mohon maaf, itu 2013 maksudnya. Sorry. Nah, pada 19 Februari 2013, para tamu Hotel Cecil itu banyak komplain ke pihak hotel karena air keran untuk minum itu warnanya keruh dan beraroma busuk. Rasanya juga aneh. Dan yang lebih aneh, ketika tamu tahu itu warnanya keruh, airnya bau, masih dicoba gitu kayak. Seberat itukah kehidupan kantor kalian sampai. Nah, karena banyaknya komplain, akhirnya salah satu petugas hotel yaitu Santiago Lopez itu melakukan pengecekan saluran air dan tangki air minum di rooftop hotel. Dan waktu cek tangki inilah Lopez terkaget-kaget, terheran-heran karena di salah satu tangki dia menemukan ada pakaian, ada kartu akses, kartu masuk ke kamar hotel, dan juga jam tangan yang mengapung di dalam tangki air itu. Aroma dan air juga benar, warnanya keruh dan berbau busuk. Setelah diperiksa lebih detail, barulah ketahuan kalau ada jasad seorang wanita di dalam sana yang tidak berpakaian. Lopez langsung lapor ke atasan hotel dan langsung dipanggil pemadam kebakaran untuk mengevakuasi sosok yang dilihat Lopez sebagai wanita tadi. Dan dilakukanlah upaya pengeluaran jasad yang membuat airnya tadi diminum oleh para tamu hotel. Nah, kejanggalan yang ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran pada saat evakuasi ini adalah alat yang mereka gunakan untuk mengevakuasi jasad itu nggak masuk ke dalam tangkinya, nggak muat. Sehingga mereka harus menguras dulu air di dalam tangki sampai kosong dan mereka membuat lubang yang agak besar supaya mereka bisa masuk dan mengeluarkan si jasad tadi. Setelah berhasil mengeluarkan jasad, pastinya kondisinya udah nggak berbentuk lagi karena udah membengkak dan membiru. Banyak luka lebam di bagian perut. Beberapa bagian tubuhnya udah mengelupas kulitnya karena kelamaan dalam air, dan ada luka sepanjang 1 inch di lutut kanannya. Dan hasil analisa dari barang-barang yang ditemukan dan ciri-ciri dari si jasad ini, diketahuilah bahwa jasad itu adalah Elisa Lam yang menghilang selama 2 minggu. Dan kejanggalan lainnya dari penemuan jasad ini adalah tangki air minum itu bagian atasnya itu terkunci kuat banget guys. Kebayangkan tangki sebesar itu tutupnya tuh sekuat apa, besi pula lagi. Dan bahkan pemadam kebakaran pun harus membentuk tim dan harus menggunakan alat untuk membuka tutup itu. Nah, gimana ceritanya Elisa Lam dengan tubuhnya yang mungil bisa masuk ke dalam tangki itu dengan sendirinya? Dan akses untuk sampai ke area tangki itu juga nggak sembarang orang bisa ke sana. Cuma petugas hotel yang bisa mencapai rooftop itu karena ada password kan di pintunya. Dan akhirnya jasad itu dibawa oleh LAPD untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dan pada tanggal 21 Juni 2013, 4 bulan nih proses otopsinya, LAPD mengumumkan bahwa Elisa Lam meninggal dunia itu karena murni kecelakaan dan tidak melibatkan seorang pun. Jadi nggak ada tersangka yang dicari. Penyebab kemetongan yang dicatat adalah karena riwayat bipolar dan depresinya yang bisa jadi berkontribusi dalam hilangnya nyawa Elisa Lam. Apakah kasus ini selesai sampai di sana? Tentunya tidak. Justru kasus ini diperbincangkan karena rekaman CCTV yang tadi sangat aneh kalau dibilang Elisa ini meninggal sendiri. Ditambah kejanggalan-kejanggalan yang tadi kita jabarkan. Banyak yang percaya kalau Elisa ini nggak meninggoy dengan sendirinya ataupun bundir. Tapi mungkin dia dilenyapkan oleh seseorang atau sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh manusia biasanya. Jadi ada 2 kemungkinan nih. Intinya, netizen percaya bahwa ada seseorang yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa Elisa Lam. Entah itu manusia asli atau itu makhluk jadi-jadian. Harus ada satu orang yang tanggung jawab. Bos gua banget tuh. Nah, kenapa netizen berpikiran seperti itu? Ya karena rekaman tadi. Gimana sih rekamannya? Nih, kita lihat ya. Rekaman CCTV menunjukkan kalau Elisa ini lagi ada di dalam lift. Dia tekan-tekan hampir semua tombol angka di lift, tapi pintu lift nggak tertutup juga. Dia perlahan jalan ke pintu, coba untuk ngintip dengan cepat, dan balik lagi ke dalam lift. Habis itu dia berdiri seperti sembunyi di pojok lift, seakan-akan ada yang sedang ngejar dia.
Tapi kita nggak bisa lihat siapa atau apa yang ngejar dia. Dia coba lihat lagi kondisi di luar lift dengan kaki kanan di luar dan kaki kiri masih di dalam. Terus dia keluar sambil melompat kecil ke depan lift, 1 langkah ke kiri, dan kembali masuk ke dalam lift. Anehnya itu, pintunya ini nggak nutup-nutup, walaupun tombol angka udah ditekan. Eliza keluar lagi dan masuk lagi ke dalam dengan ekspresi kayak orang depresi, panik, nggak tahu harus apa lagi. Dia ulang tekan-tekan tombol angka di lift dan berdiri lagi di luar lift. Dan yang bikin merinding itu, dia mulai berbicara sendiri dengan sesuatu yang nggak tahu itu apa. Dan aku sekarang merinding sebatang badan. Dari rekaman CCTV inilah spekulasi netizen terpecah jadi 2. Ada yang bilang Eliza ini diincar sama pebun-bun berantai, dan ada juga yang bilang dia ini diincar sama makhluk yang gak kasat mata. Dan spekulasi makhluk halus ini paling banyak dikaitkan dengan game horor dari Korea, yaitu elevator game. Karena apa yang dilakukan oleh Eliza Lam itu persis sama dengan tata cara melakukan elevator game. Ada yang belum tahu sama elevator game? Jadi, elevator game ini adalah game klinik dari Korsel. Game ini dikatakan bisa membawa kita ke dunia lain jika kita mengikuti tata caranya dengan benar. Game ini bisa dimainkan sendiri ataupun bareng teman-teman biar seru. Syaratnya, kalian harus pergi ke gedung yang minimal punya 10 lantai. Lebih bagus lagi kalau gedungnya gedung angker, biar lebih terjamin akurasinya. Dan pastinya harus ada lift di dalam gedung itu. Ya kali main ini pakai eskalator kan. Nah, setelah masuk ke dalam lift, kalian tekan tombol 4 sampai lift naik ke lantai 4. Setelah sampai lantai 4, tekan tombol 2 supaya liftnya turun ke lantai 2. Setelah sampai lantai 2, tekan lagi tombol 6 supaya liftnya naik ke lantai 6. Setelah sampai lantai 6, tekan lagi tombol 2 supaya liftnya turun ke lantai 2. Jadi urutannya 4, 2, 6, 2. Nah, setelah sampai ke lantai 2, kalian tekan tombol 10 supaya liftnya naik ke lantai 10. Setelah sampai lantai 10, tekan lagi tombol lantai 5 supaya liftnya turun di lantai 5. Nah, di lantai 5 inilah nantinya pintu akan terbuka dan ada seorang wanita yang masuk ke dalam lift bareng kamu, bareng kalian. Tapi yang harus diperhatikan adalah wanita ini bukanlah manusia. Jadi jangan pernah coba-coba untuk melihat dia, menoleh ke belakang, ngajak dia ngobrol, menjawab semua perkataannya, jangan pernah. Dia akan mencoba bertanya sama kalian, dia akan coba untuk menggoda kalian. Tapi jangan digubris, abaikan aja. Karena kalau misalnya kalian ngelihat dia atau menjawab kata-katanya, kalian akan dipeluk dan dibawa bersama dia ke dunianya, dan kalian gak akan pernah kembali lagi. Artinya kalian kalah. Tapi kalau misalnya kalian berhasil nih mengabaikan dia, menganggap dia nggak ada, segera tekan lantai 1 supaya lantai kalian turun ke bawah. Dan ketika pintu lift terbuka, kalian pastikan dulu lantai 1 itu beneran lantai 1 dunia kalian atau enggak. Apakah suasananya sama dengan waktu kalian masuk pertama kali ke dalam lift? Kalau misalnya ada rasa-rasanya yang berbeda, hati-hati, itu mungkin bukan dunia kalian. Tapi kalau misalnya kondisinya sama dengan kondisi waktu kalian pertama kali masuk, yaitu dunia kalian, silakan keluar. Jangan pernah lihat ke belakang. Kalian keluar sampai pintu lift nutup, kalian selamat, kalian menang, dan kalian berhasil memainkan game itu. Tapi, ketika tadi dari lantai 5, kalian klik lantai 1, dia bukannya turun tapi malah naik ke lantai 10, segeralah tekan tombol apapun yang ada di lift itu, mungkin semua tombol angka, kayak yang dilakukan oleh Eliza Lam tadi, untuk menghambat lift ini sampai ke lantai 10. Jadi mungkin dia bakal berhenti di lantai lain sebelum lantai 10. Kenapa? Artinya dia sedang menuju ke dunia lain yang tadi kalian cari-cari. Jadi pas lantai 10 itu pintunya udah kebuka, kalian akan melihat suasana yang sangat berbeda dengan dunia kalian. Suasana yang sangat mencekam, mungkin gelap dan menakutkan. Nah, disinilah permainannya. Kalau misalnya kalian pengen bermain-main di sana, cukup kalian celingak-celinguk aja ke lantai 10 itu. Kalian ngeliat kondisi di sana, tapi jangan pernah mengeluarkan tubuh kalian sepenuhnya. Karena kalau misalnya kamu mengeluarkan tubuh kamu sepenuhnya dari lift itu, ya pintu lift akan ketutup dan kamu bakal terjebak di sana selamanya. Terjebak di dunia yang nggak tahu itu dunia apa. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat suasana di dunia lain itu, ya cukup celingak-celinguk kiri kanan aja. Tubuh kalian nggak boleh keluar sepenuhnya. Kayak yang dilakukan oleh Eliza Lam tadi. Setelah kalian puas main-main di lantai 10, ya segera masuk dan kembali ke lantai 1. Intinya permainan ini selesai dan kalian selamat jika kalian bisa kembali ke lantai 1 dan kondisi di luar itu aman seperti dunia kalian pada umumnya. Tapi kalau selain dari itu, ya
hati-hati aja deh. Kalian mungkin bisa nyasar. Sejujurnya aku nggak tahu apakah kata-kataku jelas dari tadi ngomong atau enggak. Karena aku ngerasa kayak kecepatan ngomongnya. Dan itulah elevator game dari Korea yang dipercaya banyak orang sedang dimainkan oleh Elisa Lam. Jadi walaupun di CCTV kelihatannya begitu, kita nggak tahu nih apa yang sedang dilihat oleh Elisa Lam dan dengan siapa dia bicara pada saat itu. Menurut kalian gimana? Apakah Elisa Lam benar sedang memainkan elevator game atau enggak? Coba komen di bawah. Oke, walaupun kasus Elisa Lam udah ditutup, misteri yang menyelimutinya masih belum terpecahkan. Masyarakat masih percaya dan masih nggak terima dengan keputusan polisi bahwa Elisa Lam ini hilang nyawanya dengan sendirinya karena kecelakaan. Ya pastinya kita semua yang dengar kasus ini nggak bisa mengabaikan semua kejanggalannya kan. Banyak orang yang yakin kalau Elisa Lam ini diikuti oleh sesuatu yang mungkin sesuatu itu yang menyebabkan dia ini bisa masuk ke dalam tangki itu. Tapi yang benar-benar aneh itu ya, petugas damkar harus membuka lubang tambahan untuk bisa masuk karena tutupnya itu keras banget si tangki ini. Lah ini kok bisa masuk? Ya kalaupun Elisa Lam masuk paksa, harusnya ada luka-luka luar kan di tubuhnya. Tapi ini enggak, cuma luka 1 inci di lutut. Gimana? Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus Elisa Lam. Menurut kalian ini gimana sih? Apa yang terjadi? Coba komen semuanya di bawah. So guys, nggak banyak kata penutup yang bisa aku sampaikan di kasus ini. Kalian coba share aja lah di bawah menurut kalian gimana. Ya semoga kalian suka dengan pembahasan kali ini. Kalau misalnya kalian suka video kali ini, klik like-nya, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. 3 hari kemudian, proses pencarian Elisa Lam masih dilakukan karena pada saat itu ya kita semua pastinya nggak bisa mengabaikan kejanggalan-kejanggalan. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi